Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Malia Putri dari D4 Fisioterapi. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari Bunia yaitu elbow dan forearm. Pada elbow compress itu terdiri dari 3 tulang. Di sini ada os humerus. Nah, kemudian ada os radius yang sejajar dengan falang pertama atau ibu jari. Kemudian ada os ulna yang sejajar dengan falang kelima atau kelingking. Nah, kemudian di elbow compress itu terdapat tonjolan. Nah, ini tonjolannya itu proses oleh kranon. Nah, ini tonjolannya. Kemudian ada epicondyle di sini. Nah, epicondyle itu terbagi menjadi dua, yaitu epicondyle medial dan epicondyle lateral. Jadi, kalau medial itu di dalam sini, bagian medial, lateral itu bagian sini. Jadi ada konsentrik, eksentrik, dan isometrik. Nah, kalau konsentrik itu terjadi perubahan panjang otot berupa pemendekan, eksentrik itu terjadi perubahan panjang otot berupa pemanjangan, sedangkan isometrik tidak terjadi perubahan panjang otot. Nah, kalau eksentrik itu, kalau konsentrik itu, jadi gerakannya melawan. Jadi ini kayak gini ya. Nah, kalau itu melawan, jadi dikasih tahanan di sininya. Jadi syaratnya itu tahanan harus searah dengan otot. Nah, dikasih tahanan, jadi ini nahan ya. Nah, ini otot bicep bekerja. Kemudian begini juga. Nah, melawan. Nah, gitu. Sedangkan eksentrik itu dia searah. Jadi ini, jadi ke sana juga ya. Jadi tahan. Terus kalau misalnya eksentrik juga seperti ini. Jadi dia nggak melawan diri ini. Eksentrik gitu. Nah, kalau isometrik itu tidak terjadi perubahan panjang otot. Nah, selanjutnya saya akan mempapasi pada Q sensory dermatom. Yang pertama itu di C2. C2 itu letaknya di belakang sini. Jadi kita nyari occipital protuberance dulu ini. Jadi dia 1 cm lateral dari occipital protuberance. Alternatifnya itu bisa di 3 cm dari belakang telinga. Kemudian ada C3. C3 itu ada di mid clavicular line atau di supraclavicular line yang biasa disebut tempat sabun. Kemudian ada C4. C4 itu di sini. Itu di atas acromioclavicular joint. Kemudian ada C5. C5 itu pertama kita nyari antecubital fossa dulu. Nah, jadi dia di bagian lateral dari antecubital fossa sejajar dengan radius. Nah, kemudian ada C6. C6 itu di sini. Permukaan dorsal dari proximal falang jari pertama. Jadi letaknya di sini. Kemudian ada C7, dia permukaan dorsal dari proximal falang jari ketiga atau middle finger. Kemudian ada C8, ini permukaan dorsal dari proximal falang jari kelima atau little finger. Setelah melakukan palpasi, kita melakukan tes tajam tumpul. Nah, pertama itu bagian C3. Jadi pertama itu pasien itu diharapkan untuk menutup matanya agar tidak melihat bagian mana yang kita tes tajam tumpul. Nah, tajam tumpul itu di bagian C3. Apa yang Anda rasakan? Tajam di sebelah. Nah, kemudian apa yang Anda rasakan? Tumpul di sebelah. Berarti ini grade 2 atau normal. Kemudian bagian C4. Apa yang Anda rasakan? Tumpul di bagian. Ya. Kemudian ada ini. Apa yang Anda rasakan? Di bagian. Nah, berarti itu grade 2 juga di C4-nya atau normal. Kemudian ada di C5 atau di antecubital fossa di bagian lateral. Nah, pasien diharapkan menutup matanya. Jadi ini apa yang Anda rasakan di sebelah? Ya. Kemudian
Apa yang Anda rasakan di bagian ya, berarti ini juga normal atau di grade 2. Kemudian di pada C6 apa yang Anda rasakan di bagian ya, jadi tetap titiknya di sebelah sini. Kemudian apa yang Anda rasakan di bagian ya, jadi ini C6 nya itu normal atau grade 2. Kemudian apa yang Anda rasakan di bagian ya, tepat di titik yang saya tes tajam. Kemudian apa yang Anda rasakan di bagian 4, berarti di grade 2 atau normal juga. Kemudian apa yang Anda rasakan di bagian ya, kemudian ada apa yang Anda rasakan di bagian ya, berarti ini grade 2. Jadi semuanya dari C3 sampai dengan C8 itu normal. Kemudian ada T1. T1 ini di bagian medial antecubital fossa di sini. Yang kemudian proksimal dari medial epicondyle penyakit, jadi di bagian sebelah sini. Nah, kemudian ada T2. T2 ini apex atau puncak dari sini aksila atau ketiak. Kemudian ada T3. Nah, sebelum mengetahui T3, kita harus tahu dulu key sensori dari T4. Key sensori dari T4 itu ada di intercostal keempat pada papilla mamae di sebelah sini. Kemudian kita bisa tahu T3-nya di atas dari papilla mamae ini. Kemudian ada T5 itu intercostal kelima di sini. Jadi dia di antara papilla mamae dengan processus xiphoideus. Ini processus xiphoideus sebelah sini. Kemudian T6 itu sejajar dengan processus xiphoideus. Kemudian ada T7. Nah, sebelum kita mengetahui T7, kita harus tahu dulu T10. T10 itu ada di umbilicus di sebelah sini atau pusar. Nah, kemudian naik 1/4 itu ada T9, naik lagi 1/4 ada T8, naik lagi 1/4 ada T7. Jadi T7, T8, T9, dan T10. Kemudian ada T11. T11-nya itu antara umbilicus dengan ligamen inguinal. Kemudian T12 itu tepat atau midpoint di bagian inguinal ligamen. Kemudian turun lagi ada L1. L1 itu di antara key sensori T12 dengan L2. Nah, L2-nya ini antaromedial dari paha atau thigh. Jadi dia inguinal ligamen dengan medial condyle femur. Nah, selanjutnya itu ada L3. L3 itu medial femoral condylus, tepatnya di atas lutut. Ini kan ini patella, jadi di medial sini. Bagian sebelah sini. Ini L3, medial femoral condylus. Nah, kemudian ada L4. L4 itu medial malleolus. Jadi ini mata kaki bagian dalam. Kemudian ada L5. L5 itu dorsal dari kaki tepatnya di metatarsal atau metatarsofalange joint jari ketiga. Di sini. Kemudian ada S1. S1 itu pada bagian lateral calcaneus. Jadi ini tumit. Sebelah sini tumit. Jadi bagian sininya, bagian lateralnya. Nah, kemudian ada fossa poplitea atau S2 di belakang lutut ini. Kemudian ada S3. S3 itu ada di tuberositas ischiadicus. Jadi ini pada bagian bokong. Kemudian ada S4 atau S5. Ini tuh pada area perineum kurang dari 1 cm pada lateral mucocutaneous junction.
Nah, kemudian kita akan melakukan tes tajam tumpul pada daerah kaki. Nah, diharapkan itu pasien menutup matanya terlebih dahulu agar tidak tahu letaknya di mana. Kemudian di sini. Apakah Bapak merasakan sesuatu? Tajam. Merasakan tajam di bagian sebelah mana? Ya, kemudian apakah Bapak merasakan sesuatu di bagian? Ya. Nah, ini tuh kita melakukan tes tajam tumpul pada bagian medial malleolus atau di L3. Nah, kemudian ini grade-nya 2 karena normal. Tes tajam tumpul selanjutnya masih pada bagian kaki, telapak kaki. Nah, ini. Apakah Bapak merasakan sesuatu? Tajam pada bagian. Nah, berarti ini grade 2 atau normal pada bagian L5 atau dorsal dari kaki, tepatnya di metatarsal atau metatarsofalange joint jari ketiga. Kemudian, apakah Bapak merasakan sesuatu? Tajam pada bagian. Nah, berarti ini grade 2 juga atau normal pada bagian E1, tepatnya di lateral calcaneus belakang tumit.